Kalau futsal kita tuh udah juara AFF, juara emas SEA Games, terus baru tuh runner up AFC. Itu benar-benar 3 langsung Bikin diborong. nangis seorang Kazuya. Baru macan Asia itu. Iya itu maksudnya, jadi ya skala pentingnya berarti masih penting AFF ya. sih. Karena ini Pembuktian John Herman masih di AFF. Iya, kalau FIFA Series kan ya masih ada tahun depan dan Selamat datang di Ruang Pandit kembali. Gue Yazid Abdillah. Irawan. dan abis kita bahas Garuda Calling kemarin, kita bahas lagi ajang yang akan diikuti oleh timnas Indonesia nanti, dan ini akan jadi ajang semacam apa ya, temu kangen ya. Siapa sama siapa? Maksudnya sama kita sama timnas, kita udah lama gak nonton timnas senior gitu. Semenjak kalah di Pildun gitu. Kalau di Pildun. Kalah di Pildun. Gagal ke Pildun. Ini investasi buat 20 tahun ke depan kalau ada yang nonton rekaman. Pernah kok masuk Piala Dunia nih. Wartawan Terlalu Pandit jauh, bilang. Mas. Nanti ini terlalu dikat Mas, itu orang terlalu nonton cuplikan. Kalau nimpa dipikir Mas. Gue rasa ketika Indonesia masuk ke Piala Dunia juga sebelum tampil keburu didiskualifikasi. Karena Nanti pada ujung-ujungnya ada polemik dengan Israel dengan apa kayak gitu. iya, karena nanti Israel udah jago juga tuh saat itu. Karena timnya makin banyak ya kan. Manor Salomon lagi gacor di Fiorentina. Ya maksudnya kan ya peluang masuk Pildun sebenarnya makin besar karena nanti jatahnya makin banyak gitu. Iya. Jadi nggak prestisius lagi. Iya, ya kalau kita ngeliat gitu sebenarnya. Cuman bagi orang-orang Indonesia, wah kita masuk Pildun. Padahal sebenarnya kalau udah banyak nanti pesertanya jadi nggak prestisius lagi gitu. Iya. Jadi kayak ASEAN Championship. Kita masuk Pildun tapi bareng kalau dunia baru gitu. Iya. Apaan yang dibanggakan? bareng Malaysia, sama aja dong. Aja. Gak ada yang bisa Padahal kan dikatain. iya prestisius karena kita masuk satu-satunya ASEAN yang masuk Pildun gitu. Iya. Tapi peluangnya makin besar buat Thailand juga dan lain-lain. Oke. Ajang yang akan jadi temu kangen yaitu FIFA Series. FIFA Series yang sebenarnya banyak orang mengira bahwa ini mah ini FIFA aja, ini mah buat nyari duit, apa ini mah buat ngasih ke timnas Indonesia aja karena gagal jadi apa gitu waktu itu tuh. Gue lupa dah gagal jadi apa. Jadi Gitu. tuan rumah. Oh U20 apa ya, Pildun U20. 20 bukan di JIS. Kan udah di Maksudnya digantinya jadi U17 kan waktu itu. Gue gak tahu nih makanya ajang mengganti apa nih FIFA untuk FIFA Series gitu. Gak tau lah itu biar tanggung jawab yang nuduh lah yang jawab. Iya maksudnya. ganti FIFA Ya itulah maksudnya FIFA Series nih. Gue juga masih kurang ini nih soal FIFA Series. Menurut lu gimana di FIFA Series nih? Gimana sih? Ini kan sebetulnya FIFA Matchday yang diturnamenkan ya. Oh gitu. Matchday diturnamenkan. Jadi kalau FIFA Matchday biasa kan ya udah lo ketemu satu tim udah selesai. Nah, karena mungkin FIFA cari format yang lebih inklusif, karena inclusivity jadi salah satu keyword campaign FIFA gitu. Dan di turnamen mini ini juga nggak cuma berasal dari satu konfederasi aja gitu. Nah disinilah kesempatan timnas untuk bertemu tim-tim yang lebih beragam, nggak cuma ketemu dari tim-tim Arab doang, tim-tim Asia Tenggara doang, tim-tim Asia. Timnas bisa berkesempatan ketemu tim dari Eropa gitu. Jadi ya ini mini turnamen yang membuka peluang timnas untuk menghadapi berbagai macam jenis lawan yang lebih beragam dibandingkan yang udah pernah di lawan sebelum-sebelumnya gitu kan. Karena di tahun ini kan ada 4 kan, ada timnas, ada Saint Kitts Nevis, Bulgaria sama Solomon Island gitu. Jadi menurut gua ya nggak ada salahnya lah kita menjajal kekuatan tim-tim tersebut gitu. Kayak waktu itu kita sempat ada friendly lawan Islandia, terus lawan Vanuatu. Jadi lebih beragam calon lawannya, dan ini juga bisa jadi pengalaman yang berharga buat pemain-pemain timnas kita gitu. Jadi ya begitulah intinya FIFA Matchday yang diturnamenkan. Oke. Tapi ada ini berarti ya, ada poin FIFA ya tetap ya kalau kayak gitu ya. Ya karena ini FIFA, ajang resmi FIFA ya ada dapat poin gitu. Makanya kan pemain-pemain yang masuk daftar list Garuda Calling kemarin beneran top A listnya timnas kan. Ada Bang Jai,
Ada Elkan Bagot. Kan Bagot balik lagi, Kevin Dix gitu-gitu. Iya kalau ngelihat dari sistem turnamennya juga kan dia langsung semifinal gitu kan. 4 ya kan. Langsung semifinal dan final. Gue nggak tahu nanti nih ada trofinya atau enggak. Gue nggak ngerti. Maksudnya ini apa nih turnamen macam apa? Tapi kayaknya ini bukan yang pertama ya bukan FIFA Series yang pertama kayaknya. Buat Indonesia ini yang pertama. Ini buat Indonesia yang pertama maksudnya. 2025 juga ada kan. Iya. Oh, ada ya? Gitu. Iya. Bukan yang pertama FIFA Series ini. Ada. Musim lalu tuh ada juga FIFA Series maksudnya. Nah, di futsal tuh kayak Four Nation ya. Cuma Four Nation kan sistemnya klasemen kan. Iya ya. Dan iya kayaknya nih AFC juga harus mikirin juga tuh buat Nation League apa ya? Nation League. AFC maksudnya. Buat Nation League gitu biar lebih jelas aja nih timnas ada di batch yang mana nih? Kita ada di batch yang mana nih kelompokannya nih? Timnas apa nih? Bola apa futsal nih? Weh, timnas Indonesia bola dong. Timnas bola. Maksudnya ya kan kita kalau berarti maksud gue ngelihatnya ini yang ibarat kata oke, mini turnamen uji coba biasa tapi diturnamenin, tapi artinya ini yang nyariin lawan tuh FIFA ibarat kata gitu, bukan kita. Ibarat kata kalau kemarin kan kita uji coba Argentina aja kan kita yang lobby kan sebenarnya kan dari Indonesianya kan, dari PSSI-nya gitu kan. Sampai Bang Messi akhirnya nggak datang juga, coba aja bohong. Udah mahal-mahal tiketnya biar lihat Bang Messi, ternyata Bang Messi ada Wonderkid. Ada Bang Messinya. Ada Wonderkid. Siapa? Alejandro. Garnacho. Karangnya di mana tuh dia? Chelsea. Kalau lu ngeliatnya gimana Mas? Ajang nih penting gak sih buat timnas gitu? Apalagi ini ajang pertama John Herman. Jeda internasional harusnya selalu penting ya, karena yang pernah kita bahas beberapa waktu lalu gitu. Kita udah lama era ketika kita melihat jeda internasional cuma nontonin pertandingan negara-negara luar. Karena timnas nggak ada agenda, cukup sering kita mengalami itu sampai akhirnya di era ET mulai diberlakukan kembali gitu, FIFA Matchday di jeda internasional, dan akhirnya kita bisa rutin nonton timnas lagi gitu. Terlepas dari timnas, aktivitas di agenda-agenda event-eventnya juga cukup banyak ya di Piala Dunia dan lain-lain. Tapi turnamen persahabatan ataupun sekarang mini turnamen di setiap jeda internasional itu emang ya pentingnya dalam hal mengumpulkan tim, mematangkan tim, persiapan tim, mungkin menyambut turnamen-turnamen yang akan datang. Kedua pastinya meraup poin untuk ranking FIFA gitu, karena sesuai target untuk menembus 100 besar mau gak mau kita harus ngegas gitu kan. 100 besarnya tuh gue lupa tahun berapa ya targetnya gitu, entah tahun harusnya 2026 ya. 2026 kalau 2022 tapi nggak tahu diundur lagi kayak. Nah kayak itu kalau 2026 berarti kan harus ngegas banget nih kan di sisa tahun ini gitu, dan masuk gak tuh? Itu PR ya kayaknya ya. Kalau ngelihat di FIFA Series ini aja lawan kita oke, paling ranking yang cukup tinggi kan ya paling Bulgaria. Iya, ada Berbatov juga tuh. Anjay. Zaman gue SD itu Euro. Iya makanya itu jadi kan sebenarnya kalau untuk ngejar ranking FIFA kan berarti kan butuh strategi ya, strategi pemilihan lawan, strategi mainnya di mana gitu. Ketika lawannya A dengan ranking yang di atasnya, kalau peluang menangnya kayak gimana, peluang serinya gimana, kalau peluang menang dapat poinnya akan lebih tinggi gitu. Dan sekarang ya dipilihin FIFA lawan-lawannya otomatis ya kita maksimalin aja untuk mematangkan skuad yang ada. Apalagi ini kan skuad perdananya John Herman, biarkanlah abang satu itu bereksperimen dengan skuadnya yang ada, skuad baru dan skuad peninggalan pelatih sebelumnya gitu. Maksimalkan di FIFA Series ini, tapi jangan lupakan juga kalau ya ini ajang butuh kemenangan untuk ranking FIFA. Oke, itu. Kalau sama AFF skalanya lebih penting mana Mas? AFF. Iya.
Masih AFF. Masih AFF. Ada misi pembuktian soalnya kalau Masih AFF. Masih AFF. Iya. Benar. Iya karena kita kan belum pernah dapat mau ngomong apa. Iya. Gak usah ngomong Raja AC ya. Ya, denial aja, gak penting deh. Enggak, menang aja dulu. Menang dulu. Kalau juara juga seneng. Iya. Juara sekali setelah itu udahlah mau Iya itu ya. Maksudnya sekali aja dulu juara. ada hal-hal yang kayaknya kita butuh banget gitu. Apalagi bagi kaum-kaum yang kita tuh nonton 2010 terus 2016 ya kan. 2007. Perjuangannya kayak apa ya. Kayaknya harus deh juara tuh harus deh. Iya. Walaupun ya nanti AFF mah nggak tahu ya kita pakai squad yang kayak gimana ya, apa grade A-nya atau ya tapi kan udah banyak yang di Super League nih. Jadi Gak peduli grade mana yang penting juara dulu. Itu aja. Iya. Kalau mau berarti belum ada di level kayak Israr Megantara nggak usah banyak. Iya, Nggak usah banyak. maksudnya nggak usah. Kalau kita belum jadi runner up AFC nggak usah kita ngomong bahwa kita tuh levelnya udah Asia ya. Malu sama Israr, malu sama Dewa. Iya. Soalnya kan maksudnya di kalau futsal kita tuh udah juara FF, juara emas SEA Games, terus baru tuh runner up AFC. Itu benar-benar 3 langsung Bikin diborong. nangis seorang Kazuya. Baru macan Asia itu. Iya itu maksudnya, jadi ya skala pentingnya berarti ya masih penting Ya, AFF sih. ya. Karena ini Pembuktian John Herman masih di AFF. Iya, kalau Survivor Series kan ya masih ada tahun depan dan nggak ada yang dikejar juga gitu loh di FIFA Series. Kan nggak mungkin ke depannya kita mengoleksi turnamen gelar FIFA Series. Malu. Iya. Dihitung FIFA Series dihitung gelar. Oke. Bahkan buat gua next ya kalau misalnya oke, timnas Indonesia akhirnya lolos Piala Dunia gitu. Timnas Indonesia bisa masuk semifinal Piala Asia. Ya udah biarkan prestasi itu berjalan, kita nikmati. Tapi tetap Piala AFF tetap mutlak harus kita dapetin. Gitu. Mutlak itu dia. Itu semacam masih ada ganjalan bagi orang-orang terdahulu juga gitu. Yang udah menonton timnas dari zaman. Tapi tergantung kalau misalkan kita nanti udah rutin masuk semifinal atau seenggaknya dalam 3 edisi Piala Dunia 2 kali kita masuk, satunya enggak masuk. Ya kan kalau kita udah di level itu ya udah kita nggak usah mikirin AFF karena kita udah ada rutin di semifinal AFC. Kecuali kalau misalkan masih kayak gini-gini aja ya nggak usah ngomong kemana-mana dulu, juara dulu aja. Iya. Oke itu dia. Makanya itu gue agak ini juga. Oke, kalau terakhir deh peluang lu gimana deh menurut lu di FIFA Series? Apa kita akan juara? Sampai gue nggak terlalu tahu tentang Saint Kitts and Nevis ya. Oke, Kit Kayamba. Iya, maksudnya selain Kit Kayamba, apakah pemain-pemain dari negara tersebut kayak Kit Kayamba semua mainnya gitu? Kit Kayamba juga udah berapa tahun yang lalu. Iya, jadi maksudnya peluang kalau untuk ada di tempat tertinggi gue rasa masih sulit ya karena masih ada Bulgaria dan Solomon Island menurut gue juga nggak yang serta-merta bisa dianggap remeh. Mungkin publik banyak yang melihat Saint Kitts Nevis sama Solomon Island ini bisa nih kita menang lawan mereka. Ya, karena lo nggak tahu timnas mereka gimana. Oh iya betul. Bisa jadi kan di sisi berlawanan mereka juga Indonesia siapa sih? Iya, kita juga bisa ngeriset ya dasarnya aja kayak pemain-pemainnya siapa gitu. Nah, ya paling yang akan jadi tantangan besar kalau memang kita ketemu Bulgaria ya. Cuman kalau untuk peluang seperti apa, gue sih nggak tertarik untuk membahas itu. Tapi lebih ke gimana timnya John Hartman ini di turnamen perdana mereka bisa meyakinkan kita dan meyakinkan publik timnas Indonesia kalau ya emang tim ini ada di jalan yang benar untuk rebuild lagi. Rebuild dan menuju ke peringkat 100 FIFA. Iya. Oke. Di Desember 2026 ya. Ya, apalagi gue sih menarik ya karena ini lagi hadir semua nih. Kayak backnya misalkan Emil. Terus backnya ada Kevin Dix di kanan. J.I. Zes, Elkan Bagut sama Calvin Verdong. Itu kan jatuhnya udah. Rizky Ridho taruh di mana? Rizky Ridho tahan dulu lah mas. Di Asia kan Rizky Ridho. Iya maksud gue ini kan levelnya mereka pada Eropa gitu. Mereka udah Eropa jadi ya gue pengen ngeliat sih sekali gitu mereka main bareng gitu kan. Ya walaupun ya Tom Hai kan ya udah di
Super League juga. Apa namanya? Mungkin FIFA Series nggak ada aturan ini kan pemain U23 sama. Masa gitu, masa kayak BRI Super League, anjir masa gitu Super League. Iya maksudnya bisa kombinasi Eropa itu untuk main di satu tim bisa. Itu maksud gua. Jadi ya menarik gitu, apalagi nih ya ajang temu kangen juga bagi supporter timnas khususnya kan, mau yang rindu nonton JIZ langsung atau nonton Beckham Putra langsung di GBK gitu. Berapa banyak konten kreator yang nongkrong di GBK besok? Banyak banget. Makanya lebih banyak konten kreator kayaknya daripada wartawan. Masa gitu. Banyak juga loh wartawan. Rame kalau di GBK. Iya kalau di GBK rame gitu. Kalau menurut lu gimana peluangnya Mas? Apakah nih harus jadi ajang yang sangat serius atau ya nunggu first look ya John Herman aja? Ya kita lihat eksperimennya John Hetman, performanya kayak gimana, gaya permainannya kayak gimana. Tapi kalau ngelihat peluang harusnya gede. Karena kalau ngelihat misalnya kita bicara Saint Kitts and Nevis yang bakal jadi lawan di semifinal ya. Ini negara kalau dibilang jago enggak gitu. Ya so-so lah gitu untuk wilayah CONCACAF ya, dia kalau nggak salah di kawasan Karibia. Negara yang punya kedekatan historis dengan Inggris, otomatis gaya permainannya juga nggak akan beda jauh dengan ya British football lah gitu. Dan banyak juga pemain-pemain yang dari kasta-kasta rendah di Inggris ya untuk timnasnya mereka. Jadi ya sebenarnya masih bisa diimbangi lah permainannya Saint Kitts and Nevis seharusnya ya dengan kualitas pemain yang kita punya gitu. Terlepas dari mereka udah bisa klik dengan John Hetman atau belum, harusnya kualitas individu udah bisa berbicara di sini. Terus nanti kalau lolos ke final bakal ketemunya Bulgaria atau Kepulauan Solomon. Kemungkinan Bulgaria kabarnya bakal banyak pemain-pemain muda yang dibawa. Otomatis FIFA Series ini yang ajang yang gak terlalu penting bagi tim-tim menengah ke atas Eropa, harusnya bisa dijadikan momentum untuk bereksperimen gitu. Dan pemain muda dibawa, otomatis ini peluang untuk kita gitu. Apalagi kita main di kandang sendiri itu untuk bisa menang lawan Bulgaria. Oke, itu dia seputar FIFA Series dan ajang temu kangen timnas Indonesia di GBK nanti ya. Ini habis lebaran kan ya, tanggal 27 27 28. Ya pokoknya 27 ke depan lah. Oke, itu kayaknya orang-orang udah harus balik mudik ya. Tanggal-tanggal segitu ya. Apa udah pada kerja ya? Belum lah ya. Kita kerja gak sih? Ya kerja lah ke sono. Lebaran tanggal 20. Bukan 19. Oh 19. 19 ini pertandingan 27. 7 onward. Harusnya masih banyak yang masih di kampung ya. Oh, jadi gitu. lumayan sepi harusnya. Oke. Mudik Mas. Berarti orang Jakarta dah yang nonton dah, orang Jakarta. Orang Jakarta juga punya lebaran. Kampung. Kagak punya kampung kita. Ya, ke saudara yang di Cilengsi, ke saudara Iya yang sih. di Depok. Iya. Itu juga 2 minggu Pondok kagak Gede. kelar. Iya. Oke, itulah pembahasan kami seputar timnas Indonesia nanti di ajang FIFA Series. Menurut kalian nih pengen nonton langsung di stadion atau enggak, dan kalian mau nonton atau udah kangen nih nonton langsung siapa? Coba tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.